Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Masih dalam keadaan sehat? Saya doakan semoga teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh, masih berjuang untuk pulih. Saya doakan supaya teman-teman bisa diberikan cepat kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Asam lambung tidak berbahaya. GERD, anxiety, dan psikosomatis itu hanyalah sebuah kesalahan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan hari ini, saya mau mencoba untuk memberikan sedikit pengalaman terkait dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis yang saya pernah alami seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman bahwa saya dulu itu sering merasakan badan lemas dan seolah-olah itu kayak mau pingsan seperti itu. Pasti teman-teman di sini, para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis pasti mengalami itu dan ternyata tidak pingsan-pingsan seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan saat keadaan seperti itu? Ya, yang dilakukan adalah tetap tenang. Yang dilakukan adalah tetap di situ, jangan kemana-mana, jangan beranjak. Tetap di situ, melakukan aktivitas normal, bercerita, dan melakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya membaca atau apa gitu. Memang agak sulit, tapi itu bisa dengan sendirinya akan normal seperti itu. Nah, badan lemas dan merasa kayak sudah mau pingsan seperti itu, dan ternyata tidak pingsan-pingsan. Nah, itu yang kemudian setiap hari, setiap minggu, bahkan sudah bertahun-tahun, perasaan itu selalu muncul, perasaan itu selalu ada. Itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang dicuekin saja, karena saya sendiri merasakan itu, saya sendiri mengalami. Seolah-olah ketika saya jalan itu kaki saya tidak nyampe tanah dan seolah-olah akan pingsan gitu. Dan ternyata tidak pernah terjadi. Ini lucunya gitu. Penyakit anxiety ini seperti itu. Nah, saya sarankan kepada teman-teman apabila mengalami hal semacam itu, hal merasa bahwa badannya lemah, kemudian mau merasa pingsan, teman-teman cukup abaikan saja. Teman-teman lakukan saja kembali aktivitasnya, jangan memikirkan terlalu larut, karena itu akan semakin mengganggu pikiran teman-teman seperti itu. Nah, ketika badan lemas, teman-teman coba pergi makan dulu, ataukah minum air hangat. Kalau teman-teman di waktu pagi sudah makan dan badannya lemas, itu teman-teman baiknya teman-teman pergi baring sebentar aja ya, kira-kira 10 menit paling lama. Habis itu teman-teman berdiri dan kembali ke aktivitas yang teman-teman akan kerjakan. Itu jauh lebih baik dibanding berdiam diri, memikirkan berlarut-larut. Terus ketika perasaan mau pingsan, tapi tidak pingsan-pingsan, teman-teman berdiri sejenak atau sandar di kursi, kemudian pejamkan mata, ya 1 menit, 2 menit. Setelah itu teman-teman kembali lagi beraktivitas. Ataukah teman-teman bisa minum air hangat. Karena kalau dengan minum air hangat itu menyeduh teh misalnya. Karena teh itu kan untuk penderita asam lambung itu cocok-cocokan. Ada yang tidak cocok, ada juga yang cocok seperti itu. Intinya air hangat apapun itu, mau teh, Milo hangat, ataukah air hangat biasa, itu cocok-cocokan. Jadi teman-teman ketika badan lemas itu, teman-teman ngasih jeda untuk bisa melakukan aktivitas normal selanjutnya seperti itu. Saya dulu kalau badan lemas itu, saya kan dulu kalau anxiety saya ke mobil. Di mobil itu saya pejamkan mata sebentar, 5 menit, 10 menit, habis itu saya kembali ke aktivitas saya. Memang agak cemas, tetapi saya harus melakukan itu, dan itu terjadi pembiasaan. Nah, sehingga pada saat anxiety lemas itu datang, saya sudah bisa
menanganinya, saya sudah bisa melakukan berdamai dengan badan lemas dan yang tidak pingsan-pingsan itu, seperti itu. Karena memang itu tidak akan terjadi apa-apa. Mau pingsan, badan lemas itu kayak seolah-olah kita mendramatisir diri kita bahwa kita sudah pingsan, padahal tidak. Serius, pasti teman-teman di sini banyak yang seperti itu, para penderita anxiety utamanya. Karena dengan mereka berpikir bahwa saya akan pingsan, itu semakin membuat dirinya semakin malas untuk bergerak. Padahal itu tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau teman-teman saat ini merasakan badannya lemas, tidak berdaya, coba teman-teman makan dulu atau ngemil. Kemudian kalau sudah melakukan itu dan masih lemas, coba teman-teman buat air hangat, teman-teman minum, kemudian teman-teman melakukan aktivitas. Insya Allah itu akan berjalan baik, itu akan berjalan normal seperti sedia kala. Karena kalau anxiety itu kalau kita bawa lemas terus, maka kita akan terus-terusan lemas. Serius, kita akan terus-terusan lemas. Tapi kalau dibawa pikiran kita dibawa bahwa kita harus fight, kita harus melakukan aktivitas, tidak peduli apapun yang akan terjadi, itu akan membuat anxiety kita itu akan kabur. Itu tidak akan nyolek-nyolek lagi. Kalaupun dia nyolek, dia tahu bahwa orang ini sudah cuek lagi dengan sayanya gitu, dengan anxiety yang mereka punya seperti itu. Makanya penting untuk teman-teman diingat bahwa ketika sensasi badan lemas dan merasa mau pingsan itu, teman-teman abaikan saja, teman-teman cuek saja. Teman-teman kan sensasi seperti itu kan pasti teman-teman sering alami dan tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi santai saja, teman-teman coba makan dulu, coba dengar-dengar musik, dengar-dengar murotal, dengar-dengar orang mengaji. Itu mungkin jauh akan lebih baik, jauh lebih tenang, yang kemudian membuat teman-teman itu menjadi jauh lebih baik seperti itu. Atau ambil wudhu gitu. Biasakan melakukan aktivitas, tidak dengan berdiam diri. Karena berdiam diri itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, tidak akan memberikan solusi sama sekali seperti itu. Nah, saya juga dulu ketika badan lemas itu merasa mau pingsan, saya melakukan itu. Saya wudhu, kemudian saya sholat duha, saya sholat lohor, dan saya melakukan aktivitas itu. Yang kemudian membuat diriku menjadi tenang, dan saya berpasrah, dan tidak terjadi apa-apa seperti itu. Kemudian ketika sensasi itu datang, teman-teman tetap merasa bahwa ini adalah sensasi yang biasa saya jalani, sensasi yang biasa saya alami, sehingga tidak ada skenario yang membuat kita menjadi panik dengan apa yang kita alami. Pasti teman-teman di sini ketika badannya lemas, kemudian merasa ingin pingsan, pasti terbawa suasana dan mengarahkan dirinya ke panic attack. Akhirnya dia merasa bahwa, aduh, bagaimana saya ini? Bagaimana saya ini? Apakah saya harus ke rumah sakit atau saya harus begini? Itu diabaikan saja yang seperti itu. Kalaupun ada, teman-teman pejamkan mata, bawa istirahat, paling lama 5 menit, 10 menit, teman-teman balik lagi. Jangan kebablasan, jangan terlalu lama, sejam 2 jangan, karena itu akan membuat penyakit itu awet kalau terlalu lama seperti itu. Saya dulu begitu, biasanya 2 jam, ternyata itu tidak bagus dan itu tidak betul seperti itu. Sebentar saja sih sebenarnya ketika anxiety itu datang, perasaan lemas dan pingsan yang nggak pingsan itu datang, teman-teman kasih jeda dulu, ambil tarik nafas ke tempat sunyi, kemudian pejamkan mata 5 menit, 10 menit, kembali lagi ke tempat sedia kala seperti itu. Sehingga aktivitas-aktivitas normal yang kita lakukan itu bisa lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga teman-teman cepat membaik, jangan banyak pikir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.